Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wal akhawat wal ummahat, para ibu-ibu dan para akhwat dan juga hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua. Di antaranya yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat sehat wal afiat, nikmat waktu luang, nikmat kita dijaga dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Kemudian juga nikmat pada siang hari ini kita kembali berkumpul, bertemu di salah satu majelis ilmu yang merupakan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak ini. Dan mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya untuk ketaatan, untuk ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang setia dengan sunnah dan petunjuk beliau sampai dengan hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu, para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku Prinsip Dasar Islam. Kemudian dilanjutkan dengan buku Doa dan Wirid yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, yang mengampuni dosa-dosa beliau, memasukkan beliau ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Para ibu-ibu dan para akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke prinsip yang keenam ya. Yang keenam ya, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau penulis ya membawakan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mulai dari pembahasan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, tentang konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang keempat, larangan gulu. Ya. Yang keempat, yang terakhir, beliau ingin menjelaskan tentang larangan gulu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama di sini berkaitan dengan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis ini membawakan ya nasab beliau, ya nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata beliau adalah Abul Qasim. Ya, jadi kunyah Nabi kita Abul Qasim, itu kunyahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdullah. Ya, nama ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek beliau Abdul Muttalib. Kemudian bin Hashim, ya dan seterusnya, ya bin Abdi Manaf, ya dari kakek-kakek buyut beliau. Ya bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar Al-Kinanah bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan Adnan adalah salah satu putra Nabiullah Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Semoga salawat dan salam terlimpahkan atas Nabi kita dan atas keduanya, ya. Nah, ini nasab Nabi SAW sampai dengan Nabi Ibrahim, ya. Ya kurang lebih ada berapa itu, ya? Ya. Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, An-Nadar, Kinanah, Al-Khuzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad, Adnan, ya dan Ismail. Ada kurang lebih 22. Ya 22 nama, ya, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Beliau, kemudian penulis berkata, beliau adalah penutup para nabi dan rasul serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Di Nabi adalah penutupnya para nabi dan rasul. Ya tidak ada lagi, kata Nabi, la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudahku, enggak ada. Serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ini kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada para sahabatnya, ya yang ada di zaman beliau, akan tapi beliau diutus kepada seluruh manusia sampai hari kiamat. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah, diibadahi, dan rasul yang tidak boleh didustakan. Ya, beliau juga tidak boleh didustakan. Beliau adalah sebaik-baik makhluk yang paling utama dan paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Derajatnya paling tinggi dan kedudukannya paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah berkata ketika datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada berapa sahabat yang mereka ingin beribadah lebih dari ibadah Nabi SAW. Ya. Kata mereka, ya beliau datang kepada Aisyah kemudian bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi. Ya, maka setelah mereka mendengarkan tentang bagaimana Nabi SAW ibadah Nabi, maka yang satunya bilang, saya akan puasa sepanjang tahun, terus menerus.
ya tanpa ada jeda, ya tanpa ada berbuka setiap hari puasa. Ya. Tidak ada waktu untuk apa namanya? Tidak ada jedanya ya untuk tidak berpuasa. Kemudian satunya lagi berkata, ya saya akan sholat sepanjang malam dari Isya sampai subuh tanpa henti, tanpa tidur. Kemudian yang ketiga, ya berkata saya tidak akan menikahi wanita. Ya, saya akan membujang supaya saya fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah ya kemudian orang bertiga ini pulang. Setelah itu Nabi pulang ke rumahnya dan sampailah berita tersebut kepada Nabi SAW tentang 3 orang tadi yang seakan-akan mereka itu menganggap remeh ibadahnya Nabi, ya, sehingga mereka ingin lebih dari ibadah ya yang Nabi SAW amalkan. Ya. Maka ya Nabi panggil mereka, suruh datang kepada Nabi SAW, dan beliau berkata, ya sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa di antara kalian, ya, orang yang paling takut ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saya, kata Nabi, saya puasa dan saya berbuka. Ya, sehari saya puasa, kemudian sehari lagi saya berbuka, ya tidak puasa. Kemudian saya tidur, saya sholat dan saya tidur. Artinya malam itu tidak semuanya dipakai untuk sholat malam, kan tapi saya gunakan sebagian juga untuk istirahat, karena badan punya hak untuk istirahat, badan kita. Kemudian saya juga, kata Nabi, menikahi wanita. Maka kata Nabi, paman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang tidak senang, tidak suka, benci dengan sunnah saya, ya, ibadah saya, bagaimana cara saya beribadah, maka falaisa minni, maka dia bukan golongan dariku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, engkau wahai Muhammad ya benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Ya, engkau berada di atas akhlak, sifat yang paling mulia, perangai yang paling terpuji, yang paling luhur, enggak ada lagi yang lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh penulis di sini, beliau diutus kepada manusia dan jin. Ya, jadi tidak hanya kepada manusia, beliau juga diutus kepada bangsa jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk. Ya, yang beliau bawa adalah kebenaran, ya bukan kebohongan, ya bukan berita bohong dan lain sebagainya, tapi yang beliau bawa adalah kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya petunjuk bagi manusia, ya dalam mereka berjalan di atas dunia ini, yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, bahkan beliau itu sebagai rahmat ya kepada alam semesta ini, tidak hanya kepada manusia ya, akan tapi beliau membawa rahmat, kebaikan kepada seluruh alam, tidak hanya pada manusianya. Ya, kebaikan beliau ya kepada semuanya, semua alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat ya bagi semesta alam. Ya, maka kalau kita ya mengamalkan ya perintah-perintah Nabi, syariat-syariat Nabi SAW, maka ini akan membawa kepada maslahat. Ya, membawa kepada kebaikan. Ya, bagi tanamannya, bagi hewannya, ya bagi bumi ini. Ya, akan Akan bagus semuanya. Ya, akan indah. Tapi kalau kita jauh dari sunnah Nabi, ya jauh dari ajaran Nabi SAW, maka ini akan merusak ya alam semesta ini. Ya, ini akan merusak.
Allah Ta'ala, kemudian penulis mengatakan Allah Ta'ala menurunkan kitabnya kepadanya. Ya, Allah turunkan kitab, ya, kitab suci kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, memberikan amanah kepadanya atas agamanya dan menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya. Ya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah melindunginya dari kesalahan dalam menyampaikan risalah ini. Ya, dan Nabi SAW ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari kesalahan. Ya, sehingga apa yang beliau sampaikan benar. Ya, tidak ada yang salah. Karena kalau salah langsung Allah tegur. Ya, langsung Allah ingatkan ya kepada yang benar. Ya, maka apa yang Allah sampaikan ini semuanya benar. Ya, makanya Allah SWT berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Qur'an ya menurut kemauan hawa nafsunya. Ya. Ya, bukan ya Al-Qur'an itu keluar dari hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Ya, Al-Qur'an itu ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwa Allah Ta'ala itu mendukung, menguatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang nyata dan ayat-ayat yang jelas. Ya, dengan ayat-ayat ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang jelas. Ya, mukjizat itu adalah kejadian ya luar biasa. Ya, kejadian luar biasa yang di luar adat ya, di luar kebiasaannya manusia. Itu namanya mukjizat. Ya, kejadian luar biasa ya yang di luar kebiasaan manusia. Ya, yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Itu pengertian dari mukjizat. Ya, tujuannya untuk menguatkan. Ya, untuk menguatkan dan membuktikan akan kebenarannya. Bahwasanya ya dia itu adalah rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut, ya mukjizat Nabi ini sangat banyak. Ya, di antaranya yang paling besar dikatakan di sini yaitu Al-Qur'an, adalah Al-Qur'an. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengemukakan tantangan kepada umat yang paling fasih dan paling mendalam bahasanya. Jadi Al-Qur'an ini ya Allah turunkan Al-Qur'an, mukjizat yang paling besar kepada Nabi SAW. Ya, untuk mengemukakan tantangan kepada ya mereka ya orang-orang Quraisy. Ya, untuk menantang mereka. Ya, yang mana mereka ini ya adalah orang yang paling fasih, paling mendalam bahasanya, paling bagus bahasa Arabnya. Ya, sehingga Allah tantang mereka. Bisa tidak mengalahkan Al-Qur'an? Ya, bisa apa tidak? Ya, mereka juga paling mampu bermantik, berlogika. Maka Allah tantang mereka. Ya, suruh datangkan satu ayat saja, atau suruh datangkan satu surat saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau nggak mampu satu surat, satu ayat aja. Coba datangkan satu ayat saja yang bisa mengalahkan Al-Qur'an. Ditantang mereka, kalau kalian itu memang orang-orang yang benar. Ya, ada berapa ayat dalam Al-Qur'an Allah menantang ya orang-orang Quraisy itu ya agar melawan Al-Qur'an. Ya, bisa tidak mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan tentunya mereka tidak akan mampu ya untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an yang dengannya Allah menguatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Isra dan Mi'raj. Ini juga mukjizat Nabi yang lain. Di mana Nabi SAW ya beliau ya pernah Isra dan Mi'raj. Ya, Isra
Itu artinya perjalanan malam hari. Isra, Asra, itu perjalanan malam hari. Adapun Mi'raj itu naik ke langit, ya. Yaitu dibawanya Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril pada satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ini namanya Isra. Kemudian ke langit, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini namanya Mi'raj. Ya, dinaikkan beliau, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Dan beliau SAW melakukan Isra, ya, dan Mi'raj ini dengan ruh dan jasadnya, ya. Tidak ada sebagian orang yang berpendapat, ya, bahwasanya yang Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya Nabi. Maka ini pendapat yang tidak benar. Ya, pendapat yang benar adalah, ya, beliau Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya, ya, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur, ya. Ada seperti perkataan sebagian orang, ya, beliau, ya, kata mereka tidur, ya, beliau kata mereka tidur. Ini salah, ya. Ini yang benar adalah beliau dalam keadaan sadar. Juga mujizat yang lainnya, ya, sangat banyak. Di antaranya, misalnya di antara mujizat Nabi SAW, ya, air memancar dari sela-sela jemarinya, ya. Di antara mujizat Nabi, ya, air itu memancar di sela-sela jemari beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, ya, waktu itu air habis, ya. Ya, para sahabat kekurangan air untuk berwudu. Maka keluarlah air dari sela-sela jemari tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun berwudu dari situ, ya, dan mereka disebutkan jumlah mereka itu kurang lebih ada 300 orang. Ya, mereka berwudu dari air yang memancar dari sela-sela jemari Nabi SAW. Inilah mujizat Nabi SAW. Kemudian juga diantara mujizat beliau juga, ya, makanan yang sedikit, yaitu cukup untuk banyak orang. Ya, semana kisah Abu Tolha, ya, ketika perang Khandaq, ya, kalau tidak salah, para sahabat setelah mereka lelah, letih menggali parit itu, maka kata Nabi kepada Abu Tolha, gimana? Ada makanan? Kata Abu Tolha, ya ada, tapi untuk sekian-sekian saja, wahai Rasulullah SAW. Maka kata Nabi langsung, para sahabat, ayo ke tempat Abu Tolha. Padahal Abu Tolha sudah bilang ke Nabi, makanannya cuma sedikit, terbatas, ya, tapi langsung Nabi panggil, ya, agar apa? Ya, pergi ke rumah Abu Tolha. Maka Abu Tolha pun cemas, ya, takut, ya, karena makanannya sedikit. Bagaimana untuk menjamu, ya, sahabat yang begitu banyak itu? Makanya Rasulullah SAW pun dan para sahabatnya sampai ke rumah Abu Tolha, ya, maka sebelum acara makan dimulai, maka Rasulullah SAW mendoakan, ya, makanan yang dihidangkan terlebih dahulu. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian, ya. Yang pertama makan 10 sahabat, lalu 10 sahabat, 10 sahabat. Ya, 10 sahabat, ya, sampai semuanya kebagian. Nah, ini luar biasa, ini mujizat Nabi SAW. Kurang lebih ada 80 orang. Ya, 80 orang. Setelah itu barulah Rasulullah SAW, ya, dan keluarga Tolha makan hingga kenyang. Jadi para sahabatnya dulu makan semuanya, baru kemudian Abu Tolha, keluarganya, dan begitu juga Nabi SAW makan, ya. Nah, ini mujizat Nabi SAW. Kemudian juga diantara mujizat Nabi juga, Nabi pernah berdoa minta hujan, ya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang mana pada saat berkhutbah, ya, khutbah Jumat, Nabi pernah didatangi oleh seorang laki-laki, ya, Arab Badui. Kemudian dia minta agar diturunkan hujan, ya, agar diturunkan hujan, karena saat itu kering, ya, saat itu kering, Madinah kering. Maka Nabi pun berdoa, maka, ya, seketika itu, ya, langsung turun hujan yang deras, ya, bahkan sampai hari Jumat berikutnya nggak berhenti hujan itu, ya, luar biasa.
Ya, doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai karena hujannya nggak berhenti, ya, ini apa merusak, ya, sampai-sampai apa datang lagi itu ngadu lagi, wahai Nabi, ini rumah-rumah kami ini rusak akibat hujan deras yang terus menerus. Ya, akhirnya apa Nabi berdoa agar hujan itu dialihkan ya ke sekeliling kota Madinah, jangan di kota Madinah. Ya, maka awan-awan pun bergerak ya di atas kota Madinah, ya, dan tidak lagi berada di atas kota Madinah, tetapi berada di pinggir kota Madinah. Ya. Nah, ini mujizat Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu juga di antara mujizat Nabi, terbelah bulan menjadi dua. Ya, jadi bulan ini pernah terbelah menjadi dua di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mujizat Nabi SAW. Dan ini disaksikan oleh ya orang-orang kafir. Ya orang kafir terbelah menjadi dua. Ya orang-orang kafir Mekah melihatnya, ya, akan tapi mereka ya tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mujizat-mujizat yang lainnya yang sangat banyak. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua di sini, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang Nabi Muhammad, tentang Muhammad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa keyakinan yang perlu kita yakini? Yang pertama, keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi risalah Nabi SAW ini umum, ya, kepada semua manusia, ya, kepada segenap manusia, ya, dan juga jin, kepada segenap jin yang ada di muka bumi ini. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi untuk segenap jin dan manusia dengan membawa kebenaran, petunjuk, dan cahaya yang terang. Dalilnya ya tentang keumuman risalah beliau SAW adalah firman Allah dalam surah Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia. Diutus kepada seluruh manusia. Ya, sebagai pembawa berita gembira. Ya, pembawa berita gembira yaitu tentang surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid kepadanya. Kemudian nazira, dan juga sebagai pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi itu ada dua, memberikan kabar gembira tentang surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, tugas Nabi adalah apa? Untuk memberikan peringatan kepada manusia, ya, akan apa? Akan neraka, akan siksa neraka, ya, bagi orang-orang yang membangkang, bagi orang-orang yang kafir, yang tidak mau beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Ya, tidak apa? Jahil mereka. Ya, tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda yang menjelaskan tentang keumuman ya risalah Nabi SAW. Beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nusirtu birru'bi masirata syahr, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu sholatu falyusalli, wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli, wa utitu syafa'ata, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan." Nah, ini diantara kelebihan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ya, Nabi bersabda, "Aku itu diberikan 5," kata Nabi, 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Ya, ini keistimewaan Muhammad SAW. Yang pertama kata Nabi, di antara keistimewaan Nabi
aku diberikan pertolongan dengan takutnya musuh ya mendekatiku dari jarak sebulan perjalanan. Ya, jadi musuh ya sebelum ya terjadi peperangan itu musuh itu udah takut duluan. Ya, udah takut duluan. Ya, ini kelebihan Nabi SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum perang itu musuh sudah takut duluan, bahkan dari 1 bulan sebelumnya. Ya, ini luar biasa. Kemudian yang kedua, keistimewaan Nabi, dijadikan bumi ya bagiku sebagai tempat sholat dan bersuci. Itu tayamum. Ya, jadi bumi ini ya dimanapun saja ya kita ya bisa gunakan untuk kita sholat. Ya, kecuali 2 tempat kata Nabi SAW dalam hadisnya, yaitu apa? Ya, yaitu hammam, ya, kamar mandi, WC. Ya, kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Kubur. Yang kedua kubur. Ya, nggak boleh kita sholat di atas kubur. 2 itu saja. Adapun yang lainnya, ya silakan. Ya, silakan sholat, baik itu di padang pasir, mau di mana, ya, mau di sawah atau di gunung, di atas gunung, ya, atau di lautan, di atas lautan, di daratan maupun di lautan, ya, maka apa? Kita diperintahkan untuk senantiasa untuk sholat, ya, sholat karena boleh, ya, semua tempat itu untuk apa? Untuk kita sholat. Begitu juga boleh, ya, bumi ini juga kita pakai untuk tayamum, ya, baik dindingnya, temboknya, ya, semuanya, ya. Selama itu bersih ya, sama itu suci ya, tidak ada najis di situ, maka boleh kita ya gunakan untuk tayamum ya kalau tidak ada air. Ya misalnya di pesawat ya, maka mungkin air terbatas, maka boleh kita tayamum. Ya di dinding atau di kaca pesawat ya, atau di depan bangku yang depan kita itu boleh. Ya, boleh kita tayamum. Ya. Kemudian ini yang kedua. Maka siapa saja dari umatku, kata Nabi, siapa saja dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Ya. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau sudah masuk waktu sholat, ya dia berada di tengah jalan kah? Ya, di tengah perjalanannya, ya, atau di tengah padang pasir. Kalau sudah masuk waktu sholat, sholat. Ya berhenti dulu. Ya kemudian dia sholat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Nabi SAW, dihalalkan rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan kepada seorang nabi pun sebelumku. Jadi ghanimah ya, rampasan perang ini ya boleh ya bagi Nabi SAW. Ya adapun bagi ya nabi sebelumnya, ya umat-umat nabi sebelumnya itu nggak boleh. Ya disebutkan kalau mereka perang, ya umat-umat nabi-nabi terdahulu, maka semua ghanimah itu dikumpulkan di satu tempat. Ya, ghanimah, ya harta-harta ya yang didapati dari musuh itu dikumpulkan di suatu tempat. Kemudian apa? Nanti apa? Datang api yang membakar harta itu semuanya. Ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi nggak boleh mereka apa? Ambil. Ya, dimusnahkan semuanya. Ya, ini nabi-nabi yang sebelumnya. Ya, jadi harta ghanimah itu haram bagi mereka. Sedangkan ya usus umat Nabi Muhammad SAW dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, keistimewaan Nabi, dan aku diberikan kekuasaan memberikan syafaat. Ya, beliau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, syafaat yaitu bantuan, ya pertolongan. Ya di saat nanti ya pada hari kiamat, ya di padang mahsyar kita butuh dengan pertolongan, butuh dengan apa? Bantuan. Maka di saat itulah Nabi berdoa nanti. Ya, berdoa kepada Allah dan berikan syafaat kepada umat manusia. Ya, beliau diberikan syafaat ya kepada beliau SAW. Ya saat itu ya, orang-orang mendatangi ya Nabi
Para nabi didatangi semuanya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, dan nabi-nabi ulul azmi, Nabi Musa dan seterusnya. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, baru beliau yang bisa apa? Ya, menyelesaikan ya kesulitan pada hari itu. Beliau pun berdoa dan mengangkat tangannya dan berikan syafaat, ya, pertolongan kepada umat manusia. Ini hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir yang kelima kata Nabi, dan nabi itu diutus hanya untuk kaumnya. Ya, para nabi yang diutus oleh Allah itu khusus untuk kaumnya saja. Sedangkan saya ya diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk umat ya bangsa Arab saja, bukan, tapi untuk semua umat, semua suku, ya semua bangsa. Ya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia 5 keistimewaan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini, mereka Ahlussunnah mengimani dan meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, Abdullah wa rasuluhu, dan utusannya. Ahlussunnah menyaksikan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang paling mulia dan penghulu seluruh makhluk. Ya, penghulu seluruh makhluk. Beliau adalah yang paling mulianya dari seluruh makhluk. Beliau SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, dan ini 2 sifat Nabi SAW yang beliau itu senang ya dipanggil dengan 2 gelar ini. Ya, daripada dipanggil dipuji-puji dengan pujian-pujian, beliau nggak suka. Ya, kata beliau, ya panggil saya itu dengan Abdullah wa rasuluhu. Ini gelar yang beliau paling senangi. Ya, daripada pujian-pujian atau gelar-gelar yang disematkan kepada beliau oleh manusia, beliau nggak senang. Beliau SAW adalah hamba dan rasulnya. 2 sifat ini, hamba dan utusan, ya untuk menolak adanya sifat gulu. Ya, beliau ya tidak ingin umatnya ini gulu, melampaui batas kepada beliau SAW. Ya, hendaknya mereka itu ya tidak melebihi ya dari hamba. Ya, hendaknya mereka menyatakan bahwasanya beliau itu hanya sebatas hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tafrid, melalaikan hak-hak beliau SAW. Ya, tidak boleh juga tafrid, ya lalai. Ya, tidak boleh berlebihan, tidak juga lalai. Kita mengurangi ya hak-haknya beliau SAW. Ya, hak untuk dimuliakan, ya hak untuk diikuti, hak untuk kita teladani. Tapi punya hak-hak. Ya, kita hormati beliau, kita hormati hadis-hadis Nabi SAW. Maka tidak boleh kita menaruh sembarangan ya buku-buku hadis atau buku-buku yang ada di situ ada hadis-hadis Nabi, nggak boleh kita taruh sembarangan. Ini bentuk kita menghormati, ya penghormatan kepada hadis Nabi SAW. Nah, maka tidak boleh kita melalaikan, mengurangi hak-hak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, ya diantara keyakinan Ahlussunnah tentang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keyakinan yang kedua, bahwasanya Ahlussunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, sebagaimana disampaikan tadi, beliau adalah penutupnya para nabi SAW. Setiap orang yang mendakwakan adanya kenabian sesudah Nabi Muhammad SAW, maka yang demikian itu adalah sesat dan kufur. Ya, kalau ada orang yang mengaku ya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini adalah orang yang sesat. Ya, dan dia melakukan kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya bahwasanya beliau adalah penutupnya para nabi dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Kata Allah, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Ya, bukan bapak ya. Nah, ini berkaitan dengan
eh, ketika Nabi mengangkat anak angkat ya, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, waktu itu sempat diangkat menjadi anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Allah batalkan. Ya Allah batalkan. Ya. Makanya dikatakan di sini Muhammad itu bukan ya bapak. Ya, dari seorang laki-laki di antara kalian, bukan. Walakin Rasulullah, beliau itu ya Nabi itu dia adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi SAW menyebutkan akan adanya Dajjal, pendusta yang mengaku sebagai nabi. Ya, bahwasanya sepeninggal beliau ini banyak nanti ya Dajjal. Ya, Dajjal itu pendusta-pendusta yang mereka mengaku-ngaku sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati kazzabun salasun kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Nabi, dan sesungguhnya ia akan muncul pada umatku ini pendusta yang jumlahnya itu 30 orang. Ya, sudah tahu dari zaman Nabi itu sudah berapa ya? Di Indonesia saya sudah berapa ya? Ya, di Indonesia saya sudah banyak ya. Nabi katakan ada 30. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Ya. Ya, mereka semua mengaku sebagai nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sepeninggalku. Nah, di footnote ya, di antara yang mengaku nabi itu ada di footnote itu siapa di situ? Ya, Mirza Ghulam Ahmad, ya, ada di situ ya, di footnote di catatan kaki. Ya, di antara yang mengaku sebagai nabi adalah Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi. Ya, dia orang India ya, yang muncul ketika kolonial Inggris menjajah India. Pada awalnya ia mengaku sebagai Al-Mahdi Al-Muntazir. Sebelumnya dia mengaku sebagai Imam Mahdi, sebelum dia mengaku sebagai nabi. Ya. Kemudian mengaku sebagai Nabi Isa. Allah. Kemudian terakhir dia mengaku sebagai nabi, ya, sebagai nabi dan mendirikan aliran Ahmadiyah. Ya. Nah, ini semua kebohongan dari Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Mereka kaum Ahmadiyah ya mempunyai keyakinan batil yang banyak sekali dan menyalahi keyakinan umat Islam. Mereka mengingkari tentang dibangkitnya jasad manusia dari kubur nanti pada hari kiamat. Mereka meyakini bahwa nikmat dan siksa hanya dialami oleh ruh. Ini keyakinan sesatnya Ahmadiyah. Mereka beranggapan bahwa siksaan terhadap orang kafir terbatas. Ya. Mengingkari adanya jin dan lain sebagainya dari keyakinan sesat Ahmadiyah. Ya. Nah, ada di bawah ya, disebutkan beberapa keyakinan sesatnya. Nah, kita lanjutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Tentang nama beliau SAW. Ya, nama beliau dan beliau katakan tidak ada nabi setelah beliau. Nabi bersabda, li khamsatu asma. Ya, beliau itu punya 5 nama atau punya 5 panggilan, ya, nama panggilan. Ana Muhammadun, yang pertama Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Apa arti Muhammad? Yang terpuji, itu arti Muhammad. Kemudian yang kedua, panggilan beliau itu Ahmad. Ya, beliau adalah Ahmad, ya, sebagaimana ya dalam surat As-Saff. Ya'ti mimba dismihi Ahmad, ya. Disebutkan di situ dalam surat As-Saff itu Ahmad. Maka ini nama lain dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ahmad itu artinya yang banyak memuji. Berarti Ahmad, yang banyak memuji. Kemudian nama beliau yang ketiga Al-Mahi. Wa anal mahi. Mahi itu artinya penghapus. Maksudnya apa?
di mana melalui perantaraanku Allah menghapus kekufuran. Kalau juga dipanggil dengan Al-Mahi. Ya, karena dengan ya beliau, perantara beliau dihapus ya kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya wa anal hasyir. Ya, aku adalah al-hasyir, pengumpul, maksudnya yang mana manusia akan dikumpulkan di hadapanku. Ya, manusia akan ya dikumpulkan di hadapan Nabi SAW. Ya, mereka meminta syafaat kepada beliau SAW. Kemudian yang kelima, wa anal aqibu, dan aku adalah al-aqibu, artinya yang belakangan, datang belakangan, penutup. Ya, al-aqibu, maksudnya laisa ba'di nabi, tidak ada lagi nabi yang datang sesudahku. Nah, ini yang kedua, ya keyakinan yang kedua, ya berkaitan dengan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib. Ya, jadi keyakinan Ahlus Sunnah, Nabi itu nggak tahu tentang perkara gaib semasa hidupnya kecuali yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi setelah beliau wafat. Jadi semasa hidup beliau nggak tahu tentang perkara gaib kecuali sebatas yang Allah ajarkan, informasikan kepada beliau, Allah sampaikan kepada beliau. Ya, apalagi setelah Nabi meninggal dunia. Ya, kadang mungkin ada sebagian orang yang ya minta-minta ya kepada Nabi SAW, ya minta sesuatu atau bertanya sesuatu kepada Nabi SAW di makam Nabi SAW. Ya padahal apa-apa. Ya Nabi nggak tahu apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang hal ini dalam surat Al-An'am ayat 50. Allah berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu, ya, aku tidak mengatakan kepada kalian, ya wahai orang-orang kafir, bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku. Ya, aku tidak pernah mengatakan aku tidak berkata kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah, ya rahasia-rahasia Allah itu ada pada saya. Ya. Dan aku juga tidak mengetahui yang ghaib. Aku juga tidak mengetahui wala a'lamul ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga tidak pula mengatakan kepadamu, pada kalian, bahwa aku ini adalah malaikat. Enggak, saya ini manusia biasa. Kemudian in attabi'u illa ma yuha ilai. Ya, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya, Nabi hanya mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya, orang yang buta yang tidak bisa melihat kebenaran dengan orang yang ya dia berada di atas kebenaran. Apakah sama dia? Ya, orang yang jahil dengan orang yang alim. Maka tentunya jawabannya tidak akan sama. Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, maka kita disuruh untuk ya berilmu, ya sampai kita jahil ya tentang agama ini. Karena nggak sama ya kedudukan orang yang berilmu dengan kedudukan orang yang bodoh terhadap agama ini. Kemudian dikatakan di sini, kalau Rasulullah SAW tidak mengetahui masalah yang gaib, maka apalagi orang lain. Ya, jadi itu kaidahnya. Kalau Nabi saja tidak tahu yang gaib, apalagi orang lain yang bukan Nabi. Ya.
Karena yang mengetahui masalah yang gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka kita nggak boleh kita bertanya kepada dukun, ya kepada ya tukang ramal dan seterusnya. Ya, yang mereka ya mengaku mengetahui yang gaib. Tapi nggak boleh kita bertanya kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dia katakan, tidak diterima sholatnya berapa? 40 hari nggak diterima. Dan dia harus tetap sholat. Kalau nggak sholat, lebih berat lagi hukumannya, dosanya. Ya. Tapi dia sholat nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hukuman bagi orang-orang yang datang ke dukun. Ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Katakanlah wahai Muhammad ya kepada mereka, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Dan mereka ya tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Gak ada manusia yang tahu. Ya, bahkan Nabi pun gak tahu ya kapan mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka. Ya, gak ada yang tahu dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah, ini yang ketiga, keyakinan kita yang ketiga terhadap Nabi SAW. Kemudian yang keempat, wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW serta larangan gulu berlebih-lebihan kepada beliau. Wajib kita mencintai dan mengagungkan beliau dan tidak boleh berlebih-lebihan kepada beliau, gulu. Nah, dikatakan di sini Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang wajibnya mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, sepakat semuanya tentang kewajiban mencintai dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ya, melebihi kecintaan dan pengagungan terhadap seluruh makhluk Allah. Jadi kita mencintai beliau ya melebihi kecintaan kita kepada ya keluarga kita, ya kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada anak, ya kepada saudara dan seterusnya. Bahkan kepada diri kita sendiri. Ya, bahkan kepada diri kita sendiri. Lebih kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dikatakan di sini dalam mencintai dan mengagungkan beliau SAW tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan syariat. Karena bersikap gulu berlebih-lebihan dalam seluruh perkara agama akan menyebabkan kebinasaan. Jadi gulu ya sikap berlebih-lebihan dalam agama itu semuanya jelek. Ya, ketika kita berlebih-lebihan dalam agama, ya misalnya tadi ya puasa sepanjang tahun ya nggak berbuka, tiap hari puasa, ini gulu. Atau dia sholat sepanjang malam nggak tidur, ini juga gulu. Atau dia tidak mau menikah, ini juga ya gulu, biar dia bisa fokus ibadah gitu, ini juga sifat gulu. Ya, dan ini gulu ini akan apa? Membawa kepada kebinasaan ya di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda ya berkaitan dengan mencintai Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Kata Nabi SAW, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya. Jadi ya kita ini tidak beriman sampai kita mencintai Nabi melebihi kecintaan kita kepada orang tua. Yang kedua kata Nabi kepada anaknya. Kemudian yang ketiga kepada seluruh manusia. Harus dia mengedepankan kecintaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dikatakan di sini, pertama-tama wajib bagi setiap hamba mencintai Allah. Ini tentu yang pertama. Ya, sebelum dia mencintai Nabi SAW, tentunya dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baru kemudian dia mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan ibadah yang paling agung, yang paling mulia. Ya, kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta, besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman. Ya, melebihi kecintaan orang-orang kafir kepada berhala mereka. Ya, orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada kecintaannya orang-orang kafir itu kepada berhalanya. Ahlussunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya, ya, memuliakan beliau, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mencintai beliau SAW lebih dari kecintaan mereka kepada diri dan anak-anak mereka. Sebagaimana yang terdapat dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu sebuah hadis, ya, dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Ia berkata, kami mengiringi Nabi. Ya, kami pernah mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai, melebihi apapun selain diriku. Jadi diriku masih aku cintai daripada engkau. Maka Nabi bilang, ya, Nabi jawab, tidak wahai Umar, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Ya, baru ya engkau itu ya cinta kepada Nabi SAW. Ya, sampai engkau apa? Ya, mencintaiku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Ya. Maka Umar pun berkata, ya, sungguh sekarang ya saatnya. Ya, sekarang ya Rasulullah, demi Allah, engkau itu sangat aku cintai melebihi diriku sendiri, kecintaanku kepada diriku sendiri. Maka Nabi berkata SAW, sekarang wahai Umar, sekarang engkau benar. Sekarang kecintaanmu itu baru benar wahai Umar. Tadi itu masih salah. Ya, kecintaanmu itu masih salah, belum benar. Ya. Harus apa? Cinta kepada Nabi melebihi semuanya. Ya, melebihi semuanya. Berdasarkan hadis di atas, maka mencintai Rasulullah SAW adalah wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Ya. Sebab mencintai Rasulullah SAW adalah mengikuti sekaligus keharusan dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Rasulullah SAW adalah cinta karena Allah. Nah, jadi ketika dia mencintai Rasulullah SAW, maka ini adalah apa? Bentuk dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kecintaannya kepada Allah, dia cinta kepada nabinya, ya, rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah. Ia bertambah dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah dalam hati seorang mukmin dan berkurang dengan berkurangnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kurang ya cinta kita kepada Nabi SAW, maka kurang juga cintanya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad ya kepada mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengklaim dirinya saya cinta kepada Allah, tapi tidak ikut Nabi Muhammad, tidak mau meniru Nabi Muhammad. Ya, katanya cinta kepada Allah, sebenarnya orang-orang kafir itu. Kata mereka, kami cinta kepada Allah, tapi nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah, Qul, katakan Muhammad kepada mereka yang mengaku cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, kalau kalian mengikuti saya, maka baru benar kecintaan kalian kepada Allah. Dan kalau kalian kalau kalian mengikuti saya,
yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Kemudian dikatakan di sini, orang yang beriman akan merasakan manisnya iman apabila hanya Allah dan Rasulnya yang paling ia cintai. Nah, jadi iman ini punya rasa manis. Ya, iman ini punya apa? Rasa manis. Dan manisnya iman ini bisa kita dapatkan, kita rasakan ya ketika apa? Ketika Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai, yang paling kita kedepankan, kita dahulukan daripada apa? Semuanya. Ya, maka kita akan merasakan manisnya iman, kelezatan daripada beriman itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara ya, yang apabila perkara tersebut ada pada seorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman, halawatal iman. Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu min, kama yakrahu an yughzafa fin nar. Yang pertama yaitu hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ini yang pertama. Ya, kalau dia ingin mendapatkan manisnya, kelezatan ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia harus ya mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari kecintaan kepada selainnya. Yang kedua, yaitu apabila ia mencintai seorang, ia hanya mencintainya karena Allah. Ya, kita cinta kepada saudara kita atau cinta kepada saudari kita karena Allah. Ya, bukan karena dunia, bukan karena hartanya kita cinta kepada dia, bukan karena kedudukannya. Bukan. Akan tapi kita mencintai dia itu karena Allah. Ya, karena dia taat, karena dia soleh, atau karena dia solihah, karena dia itu nurut, patuh, tunduk kepada Allah. Dia sering sholat, suka sholat, dia suka berzikir, dia suka baca Al-Quran, maka saya cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya cinta kepada dia karena dia cinta kepada Allah, senang dengan sholat, senang dengan ibadah-ibadah, maka saya cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang kedua, ya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang ketiga, wa yakraha an ya'uda fil kufur, dia benci, tidak senang, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Jadi dia nggak senang kembali lagi kepada kekufuran, kembali lagi kepada dosa, kepada kemaksiatan setelah Allah berikan dia hidayah. Dia nggak senang kembali lagi ke jalannya yang dulu itu. Ya, setelah Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia petunjuk ya kepada sunnah, ya, maka dia nggak senang, ya balik lagi ke kebiasaannya dulu itu. Sebagaimana kama yakrahu an yughzafa finnar, sebagaimana dia tidak senang, tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, jadi benci dia kembali kepada kekufuran, kepada dosa dan maksiat. Ya, setelah Allah selamatkan dia ya dari dosa dan maksiat tersebut, Allah berikan dia hidayah. Mencintai Rasulullah SAW mengharuskan adanya penghormatan. Ketika kita mencintai Nabi, maka yang pertama kita harus menghormati beliau. Kemudian ketundukan, yang kedua ada ketundukan. Kita harus tunduk, nurut dengan ya perintah-perintah beliau. Kemudian yang ketiga, dan keteladanan. Kita harus mencontoh beliau, mengikuti beliau, menjadikan beliau itu sebagai qudwah kita, teladan kita, yang kita tiru, yang kita ikuti. Kemudian yang keempat, serta mendahulukan sabda beliau SAW atas segala ucapan makhluk. Ya, kemudian yang keempat, ya ketika kita mengaku cinta kepada Rasul, maka apa? Hendaknya kita mendahulukan hadis Nabi. Ya, yang mungkin berseberangan dengan hawa nafsu kita, berseberangan dengan keinginan kita.
maka kita tinggalkan semua itu dan kita dahulukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mengagungkan sunnah-sunnah beliau. Ya, kita agungkan, ya kita amalkan sunnah Nabi SAW. Kita muliakan, misalnya yang laki-laki jenggot misalnya, ini sunnah Nabi, kita agungkan, kita muliakan. Kemudian pakaian cingkrang ya di atas mata kaki, celana, ya ini juga kita agungkan sunnah Nabi SAW. Ataupun yang perempuan yang pakai hijab syar'i, pakai cadar dan seterusnya, ini adalah apa? Sunnah Nabi SAW yang harus kita apa? Agungkan. Ya. Al-Alama, kemudian kata beliau, Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah, ya dikatakan di sini, berkata, setiap kecintaan dan pengagungan kepada manusia hanya dibolehkan dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah. Jadi setiap kecintaan dan pengagungan ya kepada manusia hanya boleh dalam rangka mengikuti kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mencintai dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya ia adalah penyempurna kecintaan. Ya, mencintai, mengagungkan Rasul ini adalah penyempurna kecintaan dan pengagungan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutusnya. Umatnya mencintai beliau SAW karena Allah telah mencintai dan memuliakannya. Ya, kenapa kita cinta kepada beliau SAW? Karena Allah telah mencintai beliau dan Allah telah memuliakan beliau SAW. Maka kecintaan ini adalah karena Allah, sebagai konsekuensi dari dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, kata penulis, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kewajiban, kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi SAW. Ya. Bahwa Allah meletakkan kewibawaan dan kecintaan kepada Nabi SAW. Karena itu tidak ada seorang manusia pun yang lebih dicintai dan disegani dalam hati para sahabat kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita harus apa? Menghormati beliau. Ya, segan dengan beliau SAW. Ya, jangan kita apa? Merendahkan beliau, merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia pembahasan yang kedua. Berapa keyakinan Ahlus Sunnah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.